Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Zainul Fikri Syamsuri, Muhammad Zibnu, Aldi Pringgadis, dan Muhammad Solahuddin ingin memaparkan materi yang bertema manajemen berbasis sekolah dengan dosen pengampu Ibu Dr. Andes Rika Sa'diah MPD. Latar belakang. 3 faktor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan secara merata. 1. Kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan education, production, function, atau input-output analisis. 2. Keterpaduan penyelenggaraan pendidikan nasional antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah belum dilaksanakan optimal. 3. Peran serta pemangku kepentingan sekolah khususnya masyarakat dan orang tua peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini masih minim. Landasan hukum. 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau UU SPN Pasal 51 Ayat 1 dan 2. 2. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 49 Ayat 1. 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. 4. PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten atau kota. 5. PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan. Alasan mengapa sekolah harus melaksanakan MBS. 1. Sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya dalam memilih input pendidikan yang akan dikembangkan dan didayagunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan tingkat kondisi dan perkembangan sekolah. 2. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah lebih memenuhi kebutuhan sekolah karena pihak sekolah yang paling tahu apa keinginan dan kebutuhan bagi sekolahnya. 3. Penggunaan sumber daya pendidikan lebih bisa dipertanggungjawabkan bila mana dikontrol oleh pemangku kepentingan. 4. Keterlibatan semua warga sekolah dan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan sekolah menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat. 5. Sekolah mempertanggungjawabkan langsung kepada pemerintah, orang tua, peserta didik, dan masyarakat pada umumnya sehingga akan berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan dan mencapai sasaran mutu pendidikan yang telah direncanakan. 6. Sekolah dapat berkompetisi secara sehat dengan sekolah lain untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui upaya-upaya inovatif dengan dukungan orang tua peserta didik, pemangku kepentingan, dan pemerintah daerah setempat. 7. Sekolah dapat secara cepat merespon aspirasi masyarakat dan lingkungan yang berubah dengan cepat. 8. Sekolah dapat melakukan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri. Konsep dasar dan strategi dibagi menjadi 2, yaitu konsep otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan. Otonomi daerah, hak, kewenangan, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Desentralisasi pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Pasal 50 Ayat 2. 1. Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan. 2. Pemerintah daerah provinsi melakukan koordinasi penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan dan evaluasinya. 3. Pemerintah kabupaten atau kota mengelola pendidikan dasar dan menengah serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal. Sekolah sebagai sistem, kumpulan dari elemen-elemen yang saling berinteraksi satu sama lain dalam rangka mencapai tujuan yang telah disetujui dan ditetapkan di dalam lingkungan tertentu. Ada pendidikan nasional, pendidikan daerah, dan sekolah. Konsep dasar manajemen berbasis sekolah. 1. Manajemen berbasis sekolah atau School-Based Management merupakan salah satu model sistem pengelolaan sekolah yang memberikan kewenangan lebih luas dan kekuasaan lebih banyak kepada institusi sekolah untuk mengurus kegiatan sekolah sesuai dengan potensi, tuntutan, dan kebutuhan sekolah yang bersangkut tanpa bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. 2. Pemberian kewenangan dalam pengambilan keputusan dipandang sebagai salah satu bentuk otonomi di tingkat sekolah, pemberdayaan sumber-sumber atau resource, sehingga sekolah mampu secara mandiri. Tujuan utama penerapan MBS. 1. Pemberian otonomi yang lebih luas kepada sekolah dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan layarnya pendidikan. 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan orang tua peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan bermutu. Nomor 3. Mengembangkan kepemimpinan sekolah dan demokrasi dan profesional. 4. Membangun teamwork yang demokrasi dan profesional untuk layanan pendidikan yang bermutu dalam upaya peningkatan mutu pendidik secara menyeluruh. Karakteristik keberhasilan implementasi MBS. 1. Peningkatan kemandirian sekolah dalam mewujudkan visi dan misi. 2. Peningkatan kualitas kinerja layanan sekolah. 3. Peningkatan kesejahteraan material dan non-material. 4. Peningkatan kualitas partisipasi masyarakat dan orang tua. 5. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sekolah. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan implementasi MBS. 1. Pemahaman terhadap konsep dan aplikasi MBS masih belum benar. Rendahnya tingkat kesiapan dan komitmen sumber daya manusia. 3. Sistem regulasi teknis yang tidak jelas. 4. Rendahnya kualitas partisipasi masyarakat dan orang tua terhadap pendidikan anak. 5. Rendahnya komitmen dukungan dana dari masyarakat dan orang tua terhadap layanan pendidikan yang bermutu.